Perkenalkan, nama saya Daniel Hendra Susanto dengan NIM 26021021145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program simple untuk implementasi blok dengan fitur utama increment. Seperti bisa dilihat di sini ada angka 0. Di sini angka 0 itu mewakili value, di mana untuk value initial value-nya adalah 0. Lalu di sini ada fitur untuk menambahkan value, semisal di sini user memasukkan angka 10. Nah, angka 10 tersebut akan dimasukkan atau ditambahkan ke value. Di sini juga ada dua button, yaitu button decrement serta ada button increment. Seperti bisa dilihat, untuk button decrement dapat merubah value dari number di sini dikurangin, lalu ada button increment yang akan menambahkan value. Nih, saya berikan contoh lagi untuk penambahan value dari number. Untuk penjelasan program ini, mungkin saya mulai dari arsitekturnya sendiri. Jadi di sini saya membuat dua folder, yaitu folder block dan ada folder page. Di sini mulai dari main, dimana di main sendiri saya mengimplementasikan block provider, di mana block provider ini berguna untuk menyediakan blok counter block ini ke widget-widget childnya. Seperti bisa dilihat di sini, untuk childnya sendiri ada homepage. Untuk homepage-nya sendiri mungkin saya akan bahas setelah blok. Blok di sini saya gunakan untuk state management, di mana di sini ada 3 file, counter state, event state, serta ada counter block. Di sini yang pertama saya set untuk state dari programnya sendiri. Jadi di sini ada counter state, saya memakai equatable supaya bisa menggampangkan perbandingan value. Di sini saya ada variable number, di mana variable number ini yang akan nanti dibandingkan. Lalu di sini juga saya membuat parameter yang membutuhkan untuk state ini pasti membutuhkan number. Lalu di sini juga ada pelengkap dari pembandingan equatable ini, sehingga nantinya number ini dapat dibanding-bandingkan untuk setiap state-nya. Lalu ada counter event. Counter event ini berisi event-event apa saja yang dapat saya lakukan di program, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk penjelasannya sendiri, di sini saya membuat abstract class, di mana abstract class ini yang nantinya bakal di-extend untuk event-event yang ada di program. Di sini juga ada list, lalu ada getProps. Di sini getProps sendiri merupakan salah satu sintaks yang diperlukan untuk melakukan list di equatable. Untuk eventnya sendiri, di sini ada increment counter event, lalu decrement counter event, serta ada add by number. Nah, untuk event increment counter event, di sini saya extend ke counter event yang atas ini, lalu membuat parameter yaitu increment counter event yang nantinya bisa dipanggil di counter block. Lalu di sini juga ada decrement untuk event pengurangannya. Lalu untuk event add by number, di sini merupakan event yang bertujuan untuk menghandle event ini. Jadi user dapat memasukkan number lalu merubah state, merubah value. Di sini memerlukan variable number, lalu juga memerlukan parameter number, lalu juga ada equatable yang digunakan untuk perbandingan value. Lalu di sini juga ada functionnya, function counter. Di sini saya membuat counter block yang bakal extend counter event serta counter state. Di sini ada counter block pertama, yaitu function increment counter event. Jadi ini counter block ini bakal mengeksekusi counter event yang increment. Lalu lanjut ke counter block. Di sini counter block extend ke counter event dan counter state yang telah saya jelaskan tadi. Lalu di sini
saya memiliki 3 function, di mana ada function untuk menghandle increment counter, lalu ada add by number, serta ada decrement. Untuk fungsinya sendiri, increment counter event, di sini sebelumnya ini sudah saya set, di mana untuk counter block kita memiliki key di sini, key number yang dengan initial value 0 atau 0. Dimana untuk incrementnya, jika ada suatu event, increment event, anggapannya itu jika user melakukan increment event, akan dieksekusi atau diemit counter state ini dengan parameter number akan ditambahkan. Jadi numbernya itu akan dihasilkan dari state atau value number saat ini ditambah oleh 1. Lalu lanjut ke function add by number. Di sini sama juga ditambahkan, cuman number ini akan ditambahkan sesuai dengan event number. Event number ini adalah event dari user memasukkan value. Lalu juga ada decrement counter event, di mana untuk eventnya sendiri itu sama seperti increment. Semisal ada event decrement, state dari number ini akan dikurangi 1. Nah, dimana eventnya sendiri itu adalah klik tombol ini, tombol decrement. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai homepage. Homepage sendiri merupakan UI utama dari program saya. Di sini yang perlu itu pastinya ada block builder, di mana block builder ini bertugas untuk mendengarkan serta mengganti state dari value dari state tersebut. Jadi di sini block builder memiliki mengharuskan akan memakai counter block di sini, lalu juga akan merubah counter state. Itu untuk builder sendiri, di sini ada konteks dan state. Lalu yang akan di return adalah text, di mana text ini adalah state number. Jadi block builder ini akan mengecek apakah state ini, misalnya state ini 1, state ini 2 gitu. Nah, itu yang bakal nge-build ulang itu adalah block builder di sini. Jadi dia bakal nampilin state dari number gitu. Lalu ada juga ini untuk text field, di mana text field ini untuk memasukkan. Jadi kalau saya boleh ulangi sekali lagi, fitur dari block sendiri yang bisa digunakan untuk ngecek gitu, ngecek apakah ada perubahan value. Jika ada, akan di rebuild ulang, dan yang akan di rebuild ulang itu adalah teks seperti 13 ini. Jika ada event yang terganti, maka state-nya akan berubah jadi 15 gini. Lalu di sini saya ada juga text field. Ini text field untuk memasukkan input dari user. Lalu juga ada elevate button. Di sini elevate button yang pertama untuk add number ini. Jadi add number ini akan di submit. Ini untuk submit text fieldnya. Dimana elevate button ini semisal di press, kita memiliki variable input, dimana lalu ada juga saya memakai function dimana input tersebut akan diparse menjadi input integer gitu. Jadi misal dia memasukkan teks 3 gini. Nah, 3-nya ini yang pertama string akan dirubah menjadi integer gitu. Lalu juga ada kondisi, semisal inputnya itu enggak 0 atau inputnya itu tidak bukan 0, kurang dari 0, itu bakal ngerubah. Jadi ini konteks read counter block, jadi dia akan menjalankan counter block dengan function add by number, serta parameter yang disampaikan adalah input. Jadi untuk counter block di sini, counter block add by number di sini akan menambahkan parameter dari input tersebut di sini. Lalu ini input clear, jadi semisal user telah memasukkan sesuatu bakal di clear ulang.
Lalu di sini ada pengondisian ulang. Jadi semisal user itu memasukkan string yang nggak bisa dikonversi menjadi angka atau pure string, semisal ABC, itu akan error. Jadi please enter a valid number, tidak bisa memasukkan teks. Itu. Lalu di sini juga ada elevate button juga, yang dimana add elevate button ini pelengkap dari sini. Jadi di sini itu on press-nya, lalu di sini juga ada stylenya untuk buttonnya sendiri. Lalu di sini ada increment dan decrement batasnya, di mana saya membuat menjadi row supaya satu baris. Dari baris pertama sendiri itu ada increment button ini, di mana increment button itu jika semisal di press bakal membaca counter block, jadi akan menjalankan counter block, lalu menjalankan function decrement counter event. Lalu yang satunya floating action button satunya itu akan menjalankan function increment counter event, yang dimana dua-dua ini sama-sama telah dijabarkan di counter block gitu. Dan counter block sendiri sudah bisa didapatkan oleh homepage melalui main.dart dengan block provider, sehingga homepage sendiri tidak perlu inisiasi atau menghubungkan ulang dengan counter block sendiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari program saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih.